Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa ala habibina Muhammadin Mustafa ahla sidiki wal wafa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, sayyidil awwalin wal akhirin, la nabiyya ba'da. Tak bosannya kita banyak mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita anugerah, memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak sekali. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, sayyidus saqalain, sayyidul arabi wal ajami, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun perintah tentang kewajiban sholat. Di awal mulanya sholat, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melihat ke atas untuk menunggu datangnya wahyu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat dulunya beliau terkadang melihat ke atas, menunggu turunnya wahyu. Ketika hal ini terjadi, maka turunlah firman Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka ketika ayat ini turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menundukkan wajah beliau dan tidak pernah lagi melirik melihat ke atas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya sholat itu adalah bagaimana kita konsentrasi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan di dalam hadis as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kita tidak bisa Isra Mi'raj naik ke langit, tetapi dengan cara kita salat seolah-olah kita dapat berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam salat kita sering membaca doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ketika kita salat, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepantasnya bagi kita seorang hamba, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota badan kita tenang, matanya tertuju kepada tempat sujud, tangan kita tenang, tubuh kita tenang. Jadi kalau anggota badan kita tenang, ini menunjukkan salah satu tanda kita ini sedang khusyuk di dalam sholatnya. Sebab yang kita hadapi bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden. Sekarang kita sedang menghadap raja dari segala para raja, Malikul Muluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan kita bahas pada kesempatan kali ini hadirin, masalah hukum bergerak-gerak di dalam sholat. Gerakan mana saja yang bisa membatalkan sholat dan gerakan mana yang tidak membatalkan sholat. Nah, para ulama fuqaha Syafi'iyah mereka sepakat bergerak 3 kali hingga ke atas secara berturut-turut, maka ini gerakan membatalkan sholat. Contohnya, misalnya ketika kita sholat, berdiri sejenak, Allahu Akbar, kita bergerak 1, bergerak 2, nanti kepala bergerak 3, ini dianggap batal sholatnya. Karena berturut-turut gerakannya. 1, nanti 2, gerak 3. Ini hati-hati hadirin. Atau ada juga beberapa teman kita ketika sholat setelah i'tidal itu tangannya banyak sekali goyang-goyang. Contohnya, Sami Allahu liman hamidah. Ini juga tidak boleh. Jadi yang betul itu adalah Sami Allahu liman hamidah. Tangannya tenang. Beginilah yang saya lihat ketika saya di Hadramaut, ketika syekh-syekh guru-guru saya sholat, saya melihat tangan mereka tenang. Sami Allahu liman hamidah.
Begitu. Beda dengan di daerah kita ini. Kadang-kadang suka-suka hati aja sholat, diayun tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Ini sudah berapa gerakan hadirin? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah 8 gerakan. Makanya hati-hati. Seperti halnya sepele hadirin. Tapi hati-hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya kita punya uzur, misalnya digigit nyamuk tangan kita, ketika kita sedang sholat, yang namanya situasi kita nggak bisa baca, tiba-tiba ada nyamuk menggigit di sebelah tangan kanan, tangan kiri kita, maka boleh kita pukul, nggak apa-apa. Atau kadang-kadang nanti ada nyamuk di dekat jidat kita, boleh kita pukul, tidak jadi masalah juga, karena ini dianggap baru satu gerakan. Ini baru satu. Atau di jidat kita, ini baru satu gerakan. Begitulah caranya kalau kita kepingin sekali bergerak. Kemudian lagi hadirin, kalau kita gatal-gatal tangan kita, kita cukup menggerakkan jari saja. Jari kita gerakkan. Jadi menggerakkan jari ini walaupun berkali-kali tidak apa-apa. Karena ulama kita mengkategorikan jari ini gerakan kecil. Jadi walaupun kita banyak bergerak-gerak begini nggak jadi masalah. Yang tidak boleh begini, ini tidak boleh nih. Garuk-garuk seperti ini membatalkan sholat. Sebab ini gerakan besar. 1, 2, 3, 4, 5 sudah banyak sekali. Tapi kalau kita hanya bergerak begini saja, jari saja yang kita gerakkan, begini modelnya, itu tidak apa-apa. Dan sholatnya tetap sah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk daripada gerakan kecil itu, satu gerakan jari ini tidak dihitung. Jari begini, tidak dihitung. Yang kedua gerakan mata. Bergerak-gerak mata kita tidak apa-apa. Gerakan mulut ini tidak apa-apa. Gerakan telinga ini tidak jadi masalah. Tapi kalau gerakan besar seperti kepala, goyang-goyang kepala kita ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ini batal sholatnya. Atau gerakan tangan, garuk-garuk tangan kita 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Atau bahkan ada beberapa imam ketika sholat goyang-goyang pinggangnya, gini-gini, goyang ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang ke kiri, tanpa disadari itu. Ketika dia baca Fatihah mungkin saking enaknya goyang-goyang badannya. Ini juga tidak boleh. Makanya kita harus fokus ketika sholat. Betul-betul kita jaga bagaimana gerakan kita, jangan sampai terlalu berlebihan. Kaki kita juga jangan goyang-goyang. Biasa saja begini. Begitu saja dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin, bagaimana caranya kita maju mengisi shop yang kosong sedangkan posisi kita sedang sholat? Kita sedang sholat ini, tiba-tiba di depan shop kita kosong. Bagaimana cara majunya? Cara majunya itu bukan langsung maju seperti kita berjalan. 1, 2, 3, 4. Ini sudah 4 gerakan. 1, 2, 3, 4. Batal sholatnya. Makanya cara maju pun ada ilmunya. Bagaimana cara majunya hadirin? Cara majunya yang benar itu adalah 2 langkah, 2 langkah. 1, 2. Berhenti sebentar. Sudah berhenti sebentar, baru maju lagi. 1, 2. Begitu dia. Bukan kita maju suka-suka hati 1, 2, 3 maju sampai ke depan. Bahkan ada kawan itu entah berapa kali gerakan seperti berlari masuk mengisi shop yang depan. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita mau mengisi shop sholat ke depan itu ya harus hati-hati, jangan sampai 3 gerakan. Kalau pakai tangan begini ya, 1, 2, berhenti dulu. Udah, baru maju lagi 1, 2. Begitu caranya, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak sah sholatnya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting bagi kita belajar dan belajar lagi kepada ulama supaya bagaimana ibadah kita ini benar, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa aqimis shalah, dirikanlah sholat. Maksud mendirikan di sini kata ulama adalah mendirikan bagaimana sesuai dengan syarat
dan rukun-rukunnya. Mudah-mudahan hadirin Allah terima segala amal ibadah kita. Allah terima hajar kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.